Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bahas ke sini, pernah nggak melihat desain yang membuat orang membayar lebih mahal daripada yang harus dia keluarkan uang? Nah, pernah nggak melihat desain yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu? Belum. Pernah nggak desain yang bisa bikin jaga keharmonisan rumah tangga? Belum tahu? Nah, desain itu tidak hanya dekorasi rekan-rekan ya. Coba saya ingin teman-teman pegang kancingnya masing-masing. Cowok, kancingnya itu di kanan atau di kiri? Kan ada kancingnya, ada lubangnya ya, kecil ya. Kancingnya di kanan. Lubangnya di kiri. Lubang kiri, kancing kanan. Kalau cewek, kancing kiri, lubang kanan. Kebalikannya ya. Ada yang sudah tahu kalau itu kebalikan? Cewek dan cowok, kancingnya itu kebalikan. Ada yang tahu kenapa? Karena berbeda. Oke, ada lagi? Itu adalah bukti bagaimana desain itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika nanti Anda sudah menikah, ini hanya untuk sudah menikah ya. Ketika Anda mau mengancingkan, cewek mau mengancingkan baju cowoknya, suaminya, dia tidak bisa orientasi. Karena dia sudah biasa pegang kancing di kiri, jadi kalau kancingin cowoknya, kancingnya juga di kiri. Baik ya? Nah, itu adalah salah satu contoh desain di lingkungan kita yang banyak orang nggak sadar, tapi impactnya besar untuk lingkungan kita. Udah jangan bayangin, nanti tetap kita, oke? Tatap mata saya. Oke, nah sekarang saya kasih tahu spill ya, bahwa mungkin Anda semua di luar sana, bahkan DKV bisa bikin gambar-gambar ya, bisa bikin film, tapi design thinking ini membuat desain Anda bisa memiliki pengaruh pada orang lain. Baik, apa itu Pak? Ini Pak. Ya, nah contohnya seperti ini. Anda bayangkan di Afrika ya, itu masalahnya ada kekeringan. Kemudian Pak, sumber airnya itu sangat jauh, setidaknya 6 km dari pemukiman terdekat. Ibu-ibu harus pegang jurigen yang besar di kepalanya dan beresiko pada cedera leher. Kalau mau banyak, dia harus pakai sepeda. Ada yang tahu nggak gimana caranya biar bisa lebih efisien? Pakai genset Pak, pakai pipa Pak, pakai mobil tangki Pak. Ya, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda belum menggunakan design thinking. Karena kita tahu bahwa empati pertama kali dalam tahap desain itu kita tahu mereka itu ekonominya menengah ke bawah. Genset butuh listrik, tangki butuh bensin dan sebagainya. Lanjut Pak, satu lagi. Nah, makanya oleh desainernya yang peduli dengan lingkungan itu, beliau membuat satu jurigen bentuknya seperti ini. Next Pak. Yang mana tidak hanya ibu tapi anak-anak juga akhirnya bisa ngangkut air dengan kapasitas yang sama. Bisa dinaikkan di sini dengan pendekatan yang relevan, design thinking Anda bisa bikin solusi yang tepat untuk mereka. Tidak harus butuh listrik, tidak harus dan tetap murah. Lanjut Pak, satu lagi. Studi kasus berikutnya adalah ada 3 orang ya, yang suka traveling, suka sampai ke pelosok-pelosok desa. Next Pak. Dan masalahnya adalah setiap kali mereka ke pelosok desa, mereka susah untuk berkomunikasi. Jangankan hanya air bersih, hotel, tempat wisata, apalagi nanya kantor imigrasi itu gimana? Kalau mungkin ke toilet kita bisa gitu ya, paham. Tapi kalau kantor imigrasi gimana? Gak bisa ya. Nah, ada yang mau punya ide gimana caranya? Pakai translator Pak, gitu ya. Oh ya, bikin digital, bikin segala macam, mungkin teman-teman bisa ya. Tapi ada yang lebih murah. Lagi-lagi design thinking bisa membuat solusi yang lebih efisien. Contohnya Pak, itu adalah kaos. Betul sekali. Semua orang bisa gambar kayak gitu. Tapi tidak semua orang bisa menjadikan gambar itu penghancur barrier bahasa di dunia kita. Ya. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau mau ke nyari mobil, saya mau ini, gitu ya. Saya mau ke toilet, saya mau ke hotel, gitu ya. Saya mau kayak gitu ya. Dan tentunya kalau ada lagi berfokus pada empati, kaos ini tidak bisa digunakan oleh cewek. Kenapa? Karena kurang pantas ya. Terus gimana dong? Terus gimana? Kalau saya pakai apa? Bisa pakai tote ya. Nah, itu adalah based on empathize. Berarti kita betul-betul memahami masalahnya apa, penggunanya siapa. Bisa dibahas gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tahu ini airnya mana nih gitu ya. Bagus, bisa diminum apa enggak gitu. Saya mau ini tempat hotel, saya mau foto, saya mau ke gunung, segala macam. Semua orang bisa, ini adalah universal sense. Bisa dipahami sini? Lagi-lagi, design thinking
Harus bermulai dari empati, kemudian Anda merumuskan masalah dan potensinya apa, baru Anda munculkan ide, Anda bikin prototipe dan Anda ujikan. Sekarang kami akan berikan Anda challenge. Dengan cara yang sama, Anda akan diberikan sebuah masalah, clue-nya ada di depan ini, ya, dan Anda harus bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Silakan, Pak Terang.